Pernah nggak kalian misalnya kalau lagi traveling, terus kita main game itu terasa pusing, terasa mual gitu ya. Orang yang sering main game tentunya ada dua resiko yang bisa dihadapi, apalagi kalau misalnya kita main gadgetnya sebelum tidur. Itu bisa menyebabkan gangguan tidur loh. Hai teman-teman semua, kalian suka main game nggak? Siapa sih nggak suka ya? Kan boleh dong sekali-kali kita main game untuk mengisi kekosongan. Kadang-kadang penat dengan keseharian kita butuh hiburan, ya nggak? Cuma yang jadi masalah adalah jangan terlalu lama. Nah, segala sesuatu juga kalau terlalu berlebihan akan berdampak negatif pada tubuh kita ya. Berhubungan dengan main game, kadang-kadang kita suka mengakses yang paling enak adalah main dengan handphone, dengan tablet atau dengan laptop kita, bahkan nggak jarang juga banyak yang meluangkan waktu main dengan VR gitu ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita lagi gaming ya, ada sinar yang masuk ke mata kita, ada juga jarak yang terlalu dekat yang kita lihat dalam durasi tertentu, benar nggak? Nah, orang yang sering main game tentunya ada dua resiko yang bisa dihadapi. Yang pertama adalah resiko jangka pendek, yaitu mata lelah dan juga dry eye atau mata kering. Yang kedua adalah dalam jangka panjang tentunya banyak resiko-resiko penyakit mata yang bisa kita rasakan karena akumulasi sinar yang berbahaya yang masuk ke mata kita sejak kita masih muda. Ya. Nah, khusus buat kalian yang masih muda nih ya, para Gen Z yang senang banget main game gitu ya, untuk ngisi waktu luang main game, bahkan ada yang sampai ketagihan, sampai nggak mau belajar, sampai nggak mau keluar kamar, gaming terus gitu ya. Perhatikanlah screen time. Karena dengan membatasi waktu kita menatap layar digital, artinya kita udah mulai peduli sama kesehatan kita. Perlu diketahui bahwa kalau kita main game berjam-jam, ya kayaknya kalau main game itu nggak cukup 30 menit atau 1 jam. Bahkan kalau udah seru gitu ya, bisa sampai lupa waktu gitu ya, tahu-tahu udah sore aja. Nggak terasa mata kita udah mulai berair, terasa panas, terasa penat, itu artinya mata kita sedang mengalami kelelahan atau eye fatigue istilahnya. Nah, ini disebabkan karena akomodasi yang terus-menerus saat kita menatap layar digital. Kalau kita perhatikan, semakin dekat jaraknya dengan mata kita, gadget yang kita pakai, tentunya tenaga yang diperlukan oleh mata kita untuk melihat itu semakin besar. Sehingga efek sampingnya adalah mata kita akan cepat terasa capek, cepat terasa lelah. Nah, efek ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita melakukan break yang cukup ya. Istilahnya kalau sekarang tuh 20-20-20 rule. Jadi setiap 20 menit main game, boleh di-pause dulu nggak sih? Ya, ngelihat jauh dulu 20 detik, kedip-kedip, lalu nanti mulai lagi itu silakan ya. Ngelihat jauh jarak yang sejauh 20 feet atau juga 6 meter gitu ya. Nah, dengan break ini untuk menghindari kelelahan mata dan juga mengurangi resiko terjadinya mata kering ya. Nah, untuk anak-anak nih, apalagi yang usianya di bawah 15 tahun ya, itu sering kali kita temui asik banget gitu ya, gaming atau nonton YouTube dengan gadget nih. Nah, ini sebenarnya ada resikonya kalau tidak mengatur screen time yang tepat. Bahkan di beberapa negara membatasi ya waktu berinteraksi dengan digital devices. Ada yang maksimal sejam sehari, ada yang maksimal 2 jam sekali, 2 jam dalam per hari gitu ya. Nah, tapi ini perlu pantauan dari para orang tua. Kenapa sih ada concern apa sih bahwa suatu negara itu ingin membatasi screen time anak-anak? Karena memang dari hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan, mengakses digital media terlalu sering itu bisa mempercepat proses terjadinya miopia. Karena miopia itu terjadi pada masa pertumbuhan, pada masa anak-anak di bawah 15 tahun. Kalau kita tidak memperlakukan mata dengan baik, artinya tidak peduli dengan kesehatan mata, maka kenaikan minus akan tidak terkendali. Salah satunya adalah tidak peduli terhadap screen time atau terlalu banyak mengakses digital devices terlalu lama, itu bisa membuat minusnya bertambah dalam waktu yang singkat gitu ya. Yang berikutnya adalah sick motion. Pernah nggak kalian misalnya kalau lagi traveling ya dengan kendaraan atau dengan pesawat, terus kita main game itu terasa pusing, terasa mual gitu ya. Nah, itu akibat tidak adanya koordinasi antara telinga yang diterima, informasi telinga yang masuk ke tubuh kita mengatakan bahwa kita sedang bergerak. Sedangkan mata kita fokus pada benda yang tidak bergerak. Nah, seringkali hal ini
mengakibatkan sick motion atau kalau istilah kita bilangnya mabuk perjalanan gitu ya. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, sebenarnya caranya adalah stop dulu. Teman-teman bisa lihat ke arah jauh, ke arah jendela misalnya gitu ya, tanpa memperhatikan jarak dekat. Karena kalau kita membaca atau lagi main handphone atau lagi lihat gadget atau lagi main game, tentunya akan mengakibatkan mual yang berlebihan, bahkan sampai kita bisa muntah rasanya. Kalau memang hal itu sudah muncul, silakan stop dulu, lihat ke arah jendela sambil jadi informasi yang diterima telinga dan mata itu sinkron bahwa kita sedang bergerak sehingga sistem tubuh meresponnya dengan alami gitu ya. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita terlalu lama menggunakan gadget, apalagi kalau misalnya kita main gadgetnya sebelum tidur, itu bisa menyebabkan gangguan tidur loh. Jadi mekanismenya seperti ini. Sinar yang dipancarkan oleh gawai kita, oleh gadget kita, mau tablet, mau handphone atau laptop, itu memancarkan namanya visible light. Dari visible light ini ada sinar yang mengganggu mata kita, yaitu sinar biru. Nah, sinar biru ini akan masuk ke mata kita. Nah, sinar biru ini sifatnya dia bisa memblok ya, menghambat produksi dari hormon tidur kita. Sehingga pada saat malam hari kita main gadget, misalnya main handphone, kita jadi nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Nah, kita sih nggak terasa sih enak aja nonton film, nonton Netflix, main game sambil tiduran. Kok nggak ngantuk-ngantuk? Tiba-tiba matanya udah mulai merah, udah mulai berair, udah mulai penat gitu ya. Nah, hal ini kalau didiamkan aja akan mengganggu siklus tidur kita. Nah, kalau siklus tidur kita terganggu, artinya itu bisa mempengaruhi fisik kita secara umum. Bayangin aja, kita nggak ngantuk-ngantuk, let's say sampai jam 2, jam 3 pagi, baru kita bisa tidur. Alhasil besoknya kita perlu tidur yang lebih banyak. Atau kita bangun kesiangan, alias kita kurang tidur. Sehingga hal ini akan mengacaukan siklus tidur kita jadi terganggu. Nah, hal ini kalau didiemin aja bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita gitu ya. Nah, ternyata main game juga bisa beresiko jangka panjang. Dari sinar biru yang masuk tadi, nah ada salah satu bagian di mata kita yaitu bagian makula yang berisi saraf-saraf penglihatan, itu bisa terganggu kinerjanya gara-gara akumulasi sinar biru dan sinar UV yang kita terima sejak kita muda. Jadi pada saat kita masih muda, matanya masih sehat, masih nggak ada keluhan apa-apa, justru di saat itulah kita penting menjaga kesehatan mata dengan melindungi mata kita dari sinar-sinar yang berbahaya. Karena kalau terakumulasi sinar UV dan sinar biru dari perangkat digital kita, justru ini akan membuat penyakit mata yang dalam tanda kutip serem ya. Artinya pengobatannya itu tidak bisa 100% kembali normal dan juga lebih kompleks lagi masalahnya dan tidak bisa diatasi hanya dengan menggunakan kacamata. Nah, bagaimana dong tipsnya ya? Kan kita sekarang juga masih pengen having fun, masih muda, pengen main game, dan juga bekerja juga butuh gadget, sekolah juga butuh gadget gitu ya. Sebenarnya ada tips aman untuk menggunakan gadget dengan bijak. Yang pertama adalah gunakan kacamata pelindung, yaitu kacamata yang memiliki fitur anti sinar UV dan anti sinar biru. Dengan hal ini, walaupun kita berlama-lama menghabiskan waktu di depan layar digital kita, tentunya sinar biru dan sinar UV yang berbahaya buat mata lebih sedikit karena udah ada filtrasi dari kacamata yang kita gunakan. Yang kedua, kita bisa menggunakan lensa yang disebut dengan lensa antifatik atau lensa monoflush, di mana lensa ini memiliki bantuan akomodasi di bagian bawahnya, sehingga walaupun kita harus berlama-lama di depan gadget gitu ya, itu tidak akan cepat terasa capek. Nah, lensa ini bisa membuat penglihatan kita jadi lebih rileks, di mana di saat kita memerlukan waktu lebih lama bekerja di depan laptop atau di depan gadget kita ya. Nah, jangan lupa juga konsumsilah makan-makanan yang mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh mata kita seperti vitamin A, vitamin C, vitamin C, vitamin E dan juga lutein dan zeaxanthin ya. Bisa kalian temukan di buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, mungkin itu dulu untuk sharing informasinya kali ini. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi kami di Optik Melawai atau di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga tuliskan komentar kalian. Kira-kira topik apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa cek akurat mata sehat. Dah. Yang terbaik